Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan bacakan sebuah berita yang saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul "Bukan Tiba-tiba Muncul. Anies ternyata sudah disiapkan oleh elit politik Amerika Serikat. Sebutannya Golden Boy of America." Warta Ekonomi Jakarta. Presiden Haidar Alwi Institute Haidar Alwi menduga calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, akan menjadi boneka Amerika Serikat bila nantinya memenangkan Pilpres 2024. Tahun 2009, Anies Baswedan mendampingi SBY untuk dapat penghargaan dari Boston Club, ujar Haidar Alwi dalam perbincangannya di kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Menurut Haidar Alwi, Boston Club adalah proyek pembaruan Amerika Serikat dalam rangka New World Order era yang dibiayai oleh konglomerasi Yahudi. Boston Club disebut Haidar sebagai klub sosial paling bergengsi di Amerika Serikat. Mereka adalah elit politik, pengacara top, hingga pengusaha papan atas. Akses Anies ini tidak datang begitu saja, bukan karena koneksinya, tapi dipersiapkan AS, yakni alumni AFS, pertukaran pelajar, kata Haidar. Anies itu pernah jadi anak emas elit politik AS, imbuhnya. Saat ditanya apakah mungkin Anies menjadi boneka Amerika Serikat, Haidar mengamininya. Menurut saya iya, jelas. Jadi boneka itu tadi, tuturnya. Anies Golden Boy Amerika. Selanjutnya, pada perbincangan lain, politikus senior Zulpan Lindan menyebut bahwa Anies Baswedan menjadi pemangku gelar Golden Boy of America selanjutnya. Namun dia menyebutkan berbeda dengan SBY, Anies jadi Golden Boy of America dalam konteks yang positif. Menurutnya, Anies bersama Panglima TNI Andika Perkasa bisa menguntungkan Amerika Serikat. Kita lihat bahwa 2 kali Andika ini melakukan latihan bersama dengan marinir AS. Padahal enggak ada angin, enggak ada hujan. Ini pasti ada apa, kata Zulpan. Kemudian, Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta enggak pernah kunjungan ke Rusia, Cina, Kemudian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta enggak pernah kunjungan ke Rusia, Cina. Berarti Amerika Serikat melihat ini memang ya the second golden boy, imbuhnya. Tetapi itu salah enggak? Ya enggak salah. Yang pertama, SBY kan bicara pahit, yang sekarang manis. Ya. Ini sudah mulai proxy war ini. Sudah mulai perang kata-kata ya. Anies disebut ya memang ya elit politik ini tidak terlepas dari yang namanya framing, pelabelan. Pak sekarang ini Anies Baswedan ya baru sebagai bakal calon presiden sudah diberi gelar Golden Boy of America. Itu anak emasnya Amerika. Artinya menurut pandangan Haidar Alwi, seandainya Anies Baswedan menjadi the next presiden, ya maka dia akan menjadi bonekanya Amerika. Apa kepentingan Amerika yang ada di Indonesia akan menjadi perhatian utama. Apa perbedaannya dengan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi juga mendapatkan penyambatan seperti itu? Tentu kita ketahui bersama. Sekarang kalau Pak Jokowi itu gelarnya apa? Penyambatannya apa? Pelabelannya apa? Label beliau adalah Antek Amerika. Seolah semua kepentingan Antek Cina, Pak Jokowi itu adalah Antek Cina. Mana buktinya Pak Jokowi Antek Cina? Tenaga kerja asing yang ada yang berasal dari Cina itu dispesialkan, ya.
perusahaan-perusahaan investor-investor yang datang dari Cina itu mereka membawa warga negara Cina untuk bekerja di Indonesia. Ya, kira-kira seperti itulah di framing, terutama di media sosial, sehingga muncul Jokowi antek Cina, ya, bahkan Jokowi komunis. Beliau saking bercandanya, beliau pernah mengatakan dirinya PKI cilik. Itu untuk menjawab sindiran-sindiran dari orang yang menuduh bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang PKI. Itulah jawaban dari Pak Jokowi. Maka apakah yang jadi pertanyaan, apakah ada seorang tokoh atau seorang pemimpin yang luput dari, ini kan kaitannya dengan Cina, dia kaitannya dengan pemilik modal, atau kaitannya dengan Amerika, dia kaitannya dengan pemilik modal, kaitannya dengan oligarki. Apakah ada seorang pemimpin, yaitu kepala daerah, apalagi kepala negara itu ya, yang terbebas dari oligarki? Jawabannya adalah tidak ada. Karena ketika seseorang mencalonkan diri sebagai, anggaplah calon presiden, atau calon gubernur, atau calon bupati misalnya, pasti ada investor politiknya. Pasti ada orang-orang kaya, konglomerat. Kalau di Pak Jokowi itu dikaitkan dengan 10 naga, itu pasti ada orang-orang para pemilik modal, investor politik di belakangnya. Dan itu pasti ada kontrak politiknya. Nanti seandainya sekarang misalkan, anggaplah bahasa kasarnya, Anda jadi calon presiden, kami siap memodalinya, terus nanti setelah Anda jadi presiden, kami dapat apa? Mungkin saya mau proyek ini itu dan sebagainya. Itu kan sudah itu sudah menjadi rahasia umum hal yang seperti itu. Apakah salah hal seperti itu? Tentu saja tidak, ya. Jawabannya saya pikir tidak salah, ya. Tidak salah seperti itu. Katanya dulu pada saat SBY mencalonkan diri sebagai calon presiden, kan beliau selalu diidentikan dengan Amerika kan. Kalau Pak Jokowi Cina, SBY Amerika. Itu ada ribuan atribut Partai Demokrat yang entah didatangkan dari mana, yang katanya dari luar negeri dan sebagainya. Hal seperti itu kan yang muncul dulu di permukaan. Yang jadi pertanyaan, apakah salah? Saya pikir tidak, ya. Saya pikir tidak. Kenapa? Karena menjadi presiden itu butuh modal. Tidak hanya modal popularitas saja, harus ada akomodasinya anggaplah bahasa kasarnya untuk membuat baliho, untuk mencetak brosur, untuk akomodasi kampanye ke sana kemari, itu harus ada modalnya kan. Nah, terus itu yang pertama, saya pikir tidak salah. Terus yang kedua adalah tidak salah ada investor politik di belakangnya, dengan catatan ketika menjadi gubernur, ketika menjadi bupati, ketika menjadi wali kota, ketika menjadi calon presiden, si presiden terpilih inilah nanti yang mengendalikan oligarki, ya. Bukan presiden ini yang dikendalikan oleh oligarki, ya. Sebab kalau begitu nanti akan muncul kesan bahwa Anda presiden ini adalah boneka, presiden yang bisa diatur-atur. Dia menjadi presiden hanya simbol saja, hanya dimanfaatkan, ya, hanya dimanfaatkan untuk untuk menguntungkan kepentingan segolongan orang, misalnya segelintir orang. Nah, kira-kira seperti itu. Maka saya pikir selama presiden, selama bupati dan lain sebagainya mampu mengendalikan oligarki itu, wajarlah mereka akan menuntut tidak ada makan siang yang gratis, tidak ada makan siang yang gratis. Ya wajar mereka harus mengembalikan modalnya, akan tapi dengan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negeri itu, di daerah itu. Anggaplah misalkan ketika dia mendapatkan suatu proyeknya itu pertama harus mementingkan lingkungan, ya, tidak boleh sampai merusak alam misalnya. Dalam hal pekerja harus mementingkan warga setempat,
tidak mendatangkan orang-orang luar sehingga nanti bisa menimbulkan kecemburuan. Ya, terus yang selanjutnya harus ada harus ada balas jasa pada warga sekitar atau kepada pemerintah dan sebagainya, sehingga sama-sama menguntungkan. Ya, kira-kira seperti itulah. Maka saya pikir seandainya Anies disematkan dengan gelar Golden Boy of America, hal itu tidak salah. Begitu juga dengan Pak Jokowi misalnya antek Cina, itu adalah hal sesuatu yang wajar, karena memang tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang bisa terlepas dari oligarki. Cuma yang jadi PR selanjutnya adalah bagaimana mengendalikan oligarki. Jangan sampai presiden yang dikendalikan oleh oligarki, jangan sampai wali kota yang dikendalikan oleh oligarki, jangan sampai gubernur yang dikendalikan oleh oligarki. Akan tapi presidenlah yang menjadi pengendali oleh oligarki tersebut agar mendapatkan trust atau kepercayaan dari publik, sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang berkarakter, yang disegani oleh rakyat maupun oleh asing. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.